Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat R yang saya hormati dan sangat saya cintai, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat R, pada sore hari ini Kak Husnul Khotimah ini ya dari Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Pacet, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, akan berbagi sedikit materi tentang tip membuat Ramadan lebih bermakna. Secara lugah atau kebahasaan, puasa berarti imsak atau menahan. Secara istilah, puasa berarti menahan diri dari segala yang membatalkannya, dari fajar sampai terbenam matahari. Secara hakiki, puasa berarti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari fajar sampai terbenam matahari, disertai menjaga anggota badan dari berbuat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsu yaftiron nasoim, 5 hal yang merusak pahala orang puasa. Apa saja? Al-kadibu, bohong, wal ghibatu, gosip, wan namimatu, mengadu domba, wal yaminul kadhiba, sumpah palsu, wan nadharu bisyahwa, dan melihat dengan syahwa. 5 hal inilah yang harus kita jaga dengan baik, kita hindarkan dari apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Sedangkan untuk ketentuan bulan Ramadan ini perlu Kak Husnul sampaikan ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan terdapat Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadhana syahrum mubarakun ifradallahu alaikum fihi siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughillu fihi syayatinu fihi lailatun khairum min alfis syahr. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan itu. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu pula terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga mengatakan bahwa barang siapa merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan. Dengan puasa Ramadan maka dosa akan diampuni. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan qiyamu Ramadan ini juga merupakan amalan yang terbaik ya pada bulan Ramadan. Ini dosa-dosa akan diampuni. Sabda Rasul yang artinya, barang siapa melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ia diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa ini merupakan persembahan khusus bagi Allah, dan di bulan Ramadan pahala amal ini dilipat gandakan. Rasulullah bersabda yang artinya setiap kebaikan
dibalas 10 kali hingga 700 kali lipat, kecuali saum. Maka saum bagiku. Oleh karena itu akulah yang membalasnya, yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga menegaskan bahwa bau mulut orang berpuasa. Nah, gimana ini Sobat R, bau mulut kalau lagi berpuasa ya. Dengan bau mulut yang seperti itulah ya, bagi Allah lebih harum dari aroma yang paling harum. Ini hadis loh ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan puasa ini bermanfaat untuk kesehatan. Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu akan sehat. Tips sukses ibadah Ramadan pada bulan Ramadan, selain mendapat keuntungan diampuni dosa yang telah lampau sebagai keutamaan pahala puasa dan qiyam Ramadan, dalam bulan Ramadan pun kita mendapatkan kesempatan meningkatkan pahala amal ibadah, karena pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana Sobat R untuk tip ya kalau ingin sukses beribadah ketika bulan Ramadan ini ya? Saya bagikan tipsnya agar sobat ini semuanya bisa melakukannya. Yang pertama apa? Agar puasa bermanfaat bagi kesehatan, lakukan praktek puasanya seperti prakteknya Rasulullah. Apa saja? Mengakhirkan makan sahur dan tidak boleh berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan kan temannya setan ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka apabila datang waktu maghrib. Sunnah dengan makanan yang manis. Biasanya Rasulullah ini berbuka dengan 3 buah kurma, sholat maghrib dulu, baru dilanjutkan dengan makan dengan tidak berlebihan. Selanjutnya melakukan qiyam Ramadan, taraweh. Kalau cara ini dilakukan, badan akan semakin sehat dan tidak akan merasakan kelelahan puasa. Tip yang kedua adalah usahakan puasa kita ini termasuk kategori puasa khusus, yaitu di samping mencegah segala hal yang membatalkan puasa, juga mencegah dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Tidak boleh marah, berkata ngelantur, bohong, menggunjing, sumpah palsu, mengadu domba, memfitnah ya. Yang ketiga, keberhasilan puasa ini sebagai metode pengendalian diri antara lain nampak dalam perilaku makan sahur dan berbuka, yakni tidak berlebih-lebihan ya, mampu menahan diri ya, tidak mengambil milik orang lain. Ini adalah termasuk ya. Yang keempat adalah setiap malam melakukan taraweh. Di samping mendapat keutamaan diampuni dosa, taraweh pun sangat bermanfaat bagi kesehatan ya. Karena dengan gerakan-gerakannya ini ya. Karena selama taraweh tubuh kita melakukan metabolisme dalam keadaan badan bergerak. Oleh karena itu upayakan taraweh 20 rakaat sebagaimana kesepakatan 4 mazhab. Yang kelima, memperbanyak tadarus Al-Quran, iktikaf, dzikir, ini ya tipsnya. Yang keenam, memperbanyak sedekah, terlebih-lebih memberi makanan untuk berbuka puasa, takjil ya. Sobat R, yang ketujuh adalah upayakan kita memperoleh keutamaan Lailatul Qadar, yaitu beribadah pada satu malam di bulan Ramadan yang persisnya dirahasiakan. Sehingga marilah kita berlomba-lomba. Biasanya Lailatul Qadar itu adalah jatuhnya di malam-malam ganjil di 10 malam akhir Ramadan ya. Yang kesembilan, bayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Yang terakhir nih ya, manfaatkan Idul Fitri untuk bersilaturahim dan saling memaafkan sehingga kita bersih dari dosa dalam hubungan antar sesama manusia. Insya Allah dengan puasa dan taraweh, dosa kita pun ini akan diampuni oleh Allah. Maka pada Idul Fitri kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa sedikit pun.
Demikian Sobat R, mudah-mudahan apa yang Kak Husnul sampaikan pada sore hari ini bisa menjadi semangat untuk kita semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita manfaatkan bulan Ramadan dengan beramal soleh secara ubudiyah dan sosial, kesalehan secara ubudiyah dan kesalehan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.